Rahman ya Rahman, syarifni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma kepada Dewan Negeri yang saya hormati serta sahabat santri rahimahumullah, amin Allahumma amin ya rabbal. Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pembimbing umat manusia ke arah hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga dijadikan cahaya untuk pola pikir kehidupan umat manusia. Hati dan perilakunya kalau sudah disinari dengan cahaya Al-Quran akan sukses dan baik. Sahabat santri, kelak di akhirat kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ma imamuka, apa jawaban kita? Wabil Qur'ani imamah, hadis riwayat Abi Dawud. Nah, sahabat santri, dengan membaca, memahami dan mendalami Al-Quran, kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaan Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fish-shudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Keutamaan Al-Quran yang pertama adalah mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Ilmu yang kita dapat, yang kita tahu, ataupun yang tidak kita tahu, itu semua berasal dari Al-Quran. Keutamaan yang kedua ialah wasyifa'ul lima fish-shudur. Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, seperti ragu, bodoh, syirik, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa Al-Quran ditegaskan sebagai obat penyakit batin? Karena penyakit batin lebih menyakitkan dan membahayakan daripada penyakit zahir, seperti kanker, asma, jantung. Itu memang luar biasa. Akan tetapi sombong, iri dengki, frustasi, korupsi itu jauh lebih membahayakan dan lebih luar biasa. Apalagi anak muda zaman sekarang, kalau sakit hati, bukannya buka Al-Quran terus dibaca, malah langsung buka WhatsApp, bikin SW yang captionnya kayak gini, contoh, biarkanlah hatiku disakiti, tapi aku akan tetap mencintai. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi hidayah agar lebih rajin lagi untuk membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Keutamaan yang ketiga ialah Al-Quran sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Lalu, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai sebuah petunjuk? Selain memahami dan mengamalkannya, ialah membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazidna alaihi warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sahabat santri pasti udah sering dengar nih dengan kata tartil. Tapi, tartil itu apa sih? Tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan makharijul huruf serta sifat hurufnya. Karena di saat kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu harus dengan adab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Quran. Yaitu yang pertama ialah ikhlas, yang kedua khusyuk, yang ketiga dalam keadaan bersih dan suci atau berwudu, berpakaian yang rapi dan sopan. Contoh, yang perempuan memakai mukena, yang laki-laki memakai peci dan sarung. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, diawali dan diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Mengapa membaca Al-Quran itu harus dengan adab? Karena di dalam Al-Quran terdapat firman-firman, doa-doa dan ayat-ayat suci. Seperti halnya nih, pas kita meminta uang sama bapak ibu, harus dengan adab. Contoh, ibu, berapa dengan adab? Lantai jauh sambil bengok-bengok, sambil nyentak-nyentak, sambil nesu-nesu, bukan dikai awak di malam sini kata bapak ibu, betul? Begitu juga di saat kita membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah, membaca ayat-ayat suci, dan membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, itu harus menggunakan adab yang baik dan benar, agar Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin Allahumma. Sahabat santri rahimahullah, yuk kita buka Al-Quran kita baca minimal satu hari 10 ayat saja dengan mentartilkan dan dengan adab yang baik dan benar. Insya Allah hati kita akan menjadi tenteram dan kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashhabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang mau membacanya. Jalan-jalan ke kota Tangerang, jangan lupa bawa makanan. Jika ingin hati kita tenang, maka bacalah Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.